Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la rabban siwa wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hayya bina nad'u ilallah, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Isma'u qaulallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan nikmatnya selalu bersama kita. Lebih khusus maghrib ini kita berada di tempat yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini. Dalam hadis kudusi disebutkan, inna buyuti fil ardi al masajid wa zuwari fiha ummaruha. Rumahku di bumi, kata Allah, adalah masjid. Sering kita dengar rumah Allah. Bukan Allah punya rumah, tapi tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi adalah masjid. Di tempat yang paling mulia itu bukan gedung-gedung yang lain, bukan mall, ya, bukan hotel, bukan kantor-kantor yang lain, tapi adalah masjid, ya, masjid. Allah telah tunjukkan bukti-bukti Allah memberikan keistimewaan kepada masjid. Tempoh hari kita melihat, mendengar, menyaksikan waktu tsunami Desember 2004, ya Pak ya? Iya, tanggal 26 kan? Tanggal 26. Ya, disimpannya Pak. Ada filenya sama beliau. Jadi bangunan yang tertinggal adalah masjid. Ada kapal besar, tak berapalah beratnya, itu kemana-mana dia. Tapi masjid tidak kemana-mana. Dan ada yang berpindah, tapi tetap utuh, tidak patah begitu enggak ya. Ya, kalau wak menggeser rumah teleng-teleng enak, tapi ini enggak. Tempat yang dimuliakan Allah. Jadi sangatlah rugi kita kalau hari-hari kita tidak hadir di masjid. Ya, sangat rugi. Lebih-lebih subuh. Kalau tidak hadir subuh itu udah kehilangan poin yang terbesar di hari-hari kita. Usahakan hadir subuh. Sholat
yang paling tinggi nilainya berjamaah adalah subuh. Nomor 2 apa? Isya. Ya, Isya. Asar masuk juga. Tapi ada hadis subuh, kemudian Isya. Kemudian ada hadis lain asar. Nah, boleh-boleh yang ketiga. Yang paling tinggi itu adalah subuh. Subuh yang paling tinggi. Dan ini dalam hidup ini bisa dimastikan, ya, diusahakan semaksimal mungkin dalam hidup kita tidak absen subuh itu. Makanya cepat tidur supaya cepat bangun. Hari ini orang banyak yang tidurnya terlambat, bangunnya terlambat. Ada yang tidur cepat, bangunnya lambat juga. Ya, orang terlena oleh HP, ya. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, anak-anak apalagi, ya. Jadi ini penting oleh kita, ya. HP penting, alat-alat yang lain penting, tapi jangan kita yang dikendalikannya, kita yang mengendalikan, kita yang mengaturnya. Kita dapat pesan-pesan baik dari sana, oke, ya. Dapat materi-materi untuk amaliyah kita, ilmiah kita, ilmu kita, wawasan kita kan bagus. Nah, jadi tergantung kita. Jangan tidur, ya, kemudian tidak berdoa, tidak apa, HP terjatuh baru tidur, ya. Ya, nah, jadi ini dan yang lain-lain. Bu Hamka itu berpesan, kalau tidak ada kegiatan yang penting, cepat tidur supaya cepat bangun. Orang Jakarta itu sangat berkesan dengan tetangga-tetangga Buya Hamka. Sebelum subuh itu tongkatnya sudah berbunyi lewat. Dia lewat mau pergi ke masjid. Buya-buya kita dulu, Buya Muhammad Nasir, Agus Salim, ya, mereka telah mencontohkan. Awal hari mereka pasti di masjid, subuhnya pasti di masjid. Nah ini, sekarang ini tidak ada masjid yang jauh. Lain mungkin dengan dulu-dulu kalau kita tinggal di kampung-kampung, masjid jauh di pinggir sungai, ya, di pinggir sawah, jauh berjalannya, listrik tidak ada, ya. Dan sekarang ini semuanya bisa dicapai dengan mudah. Di kampung-kampung juga tidak mau orang lagi jauh-jauh masjid. Sudah di tengah-tengah kampung dibikin masjidnya. Mungkin surau-surau tertentu lagi yang di pinggir sungai atau yang di pinggir sawah atau yang di tempat jauh yang agak payah menempuhnya. Nah, jadi poin pertama yang kita sampaikan adalah keberadaan kita di masjid, ya, bahagian dari aktivitas kita, bahagian dari waktu yang kita sediakan. Jangan kalau, ya, waktu tersisa baru ke masjid. Kalau sempat baru ke masjid, tapi disempatkan, disisakan, disengaja, ya, keberadaan kita di masjid itu. Kalau bisa setiap waktu memang, ya, dimanapun kita berada, masjid azan insya Allah dikumandangkan, saut-sautan, ya, sambung menyambung suara azan dikala waktu masuk, ya, dikala waktu subuh dan seterusnya. Nah, apakah kita peduli atau tidak itu tergantung kepada kita masing-masing. Yang baik adalah orang beriman kalau disebut Allah, azan itu kan disebut nama Allah, Allah yang menyeru kita, ya, Allah yang memanggil kita, maka kita menyahuti panggilan itu.
dan memenuhi. Surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang yang beriman, perkenankanlah panggilan Allah, panggilan Rasul bila ia memanggil kamu untuk sesuatu bagi kehidupan kamu. Jadi panggilan Allah itu untuk kehidupan kita, supaya terarah, supaya berkah, supaya selamat, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Baik, berikut ya kan, kalau kita berada di masjid sesudah maghrib ini, ada 3 yang akan kita peroleh. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Isbahul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus sholat ba'da sholat fadzalikumur ribat. 3 hal, bukan 3 hal. Kata Nabi, ala, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat kamu? Dijawab sahabat, kami mau ya Rasulullah. Rasulullah jelaskan, pertama adalah sempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi dingin. Yang kedua, banyak langkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu sholat isya sesudah maghrib. Ini menghapus kesalahan, menghapus dosa, dan meninggikan derajat kita. 1, menyempurnakan wudhu. Dan kita ada tahu tuh, wudhu yang sempurna, anggota wudhu itu teraliri oleh air sampai air ke situ, tidak ada yang menghalangi. Kalau bisa ada lebihnya. Yang kedua, banyak datang ke masjid. Nah, sering ya kan, pagi, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya kita ke masjid. Kan banyak langkah. Setiap langkah dihitung. Ya, kalau Ustaz Somad pesan, kalau nang pakai Honda, dorong Honda tuh. Banyak langkah, perputaran roda Honda dan langkah kita. Dorong kata beliau. Ya, dorong. Kadang-kadang di pagaran lo kayak kawan gue, nah pak dorong pak, dia capek pak, tegak ya pak. Ya, jawab aja, saya cari pahala banyak. Ya, nah jadi setiap langkah dihitung, ditulis. Jadi kalau pagi sampai isya sudah bisa hadir ke masjid, sudah banyak langkah kita. Kita hubungkan dengan teori kesehatan ya kan. Kita jalan kaki itu hendaknya paling kurang setengah jam, 30 menit sehari. Lebih-lebih kita yang udah umur-umur nih Pak. Kaki ini dipakai untuk berjalan semakin bagus dia. Kalau sempat kaki ini tidak dipakai seminggu untuk mengembalikan kepulihannya payah kata dokter. Apalagi berbulan-bulan tidak dipakai. Dia dipakai, semakin bagus dia, semakin awet dia. Olahraga yang cocok untuk kita yang udah umur-umur ini adalah jalan kaki. Ya, jalan kaki, santai, enjoy kita pagi-pagi. Ba'da subuh kita jalan. Jangan lalok sudah subuh tuh. Kawan bertambuh okay. Makannya lah bertambuh, lalu sudah subuh jam tambul. Sangat tidak disukai tidur sudah subuh. Bisa mendatangkan stroke, bisa mencepatkan orang pikun, melemahkan ingatan kalau tidur sudah subuh. Pikuk tabedo banas sekali-sekali ada ya. Awak bagadang menjago orang gaek sakit,
piket ndak lalu bajalan sempoyongan coba ya kan, istighfar aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ini terpaksa, ini darurat ya. Kalau darurat itu kan nggak masalah, yang tidak boleh bisa jadi boleh ya. Tapi kalau bisa diperjuangkan ya. Banyak melangkah itu, banyak langkah kita itu. Jadi kalau jauh-jauh sedikit rumah dari masjid ini tidak masalah, semakin beruntung kita ya, semakin beruntung. Apalagi kalau dihubungkan dengan teori kesehatan lagi, itu sudah makan malam itu jangan langsung tidur, jalan kaki dulu paling kurang 100 langkah. 100 langkah, hitunglah langkah kita dari rumah ke masjid ya kan. Ba'da maghrib ada pengajian sampai di rumah makan ya, nanti isya pergi jalan lagi, udah 100 langkah ada lebih itu. Kok agak dake pendek-pendek langkah sedek ya kan, cukup 100 ya, tidak bagus. Jadi kan kalau sudah makan tuh tidak boleh langsung tidur kan. Kita teori kesehatan tuh banyak diinfokan ke kita sekarang. Salah satu yang menyebabkan diabetes itu adalah orang tidur dalam keadaan kenyang. Tidur sudah makan. Wah, banyak kan sudah makan tampu 3 siang tuh kan. Nah, itu baiklah lo kadang lah. Sampai asar. Ya. Kalau tidur siang itu kan ada 2 teorinya, sebelum zuhur atau sudah zuhur. Ya. Sebelum zuhur atau sudah zuhur, tapi tidak sudah makan dong ya, tidak sudah makan. Saya usahakan kalau sebelum zuhur saya istirahat, saya tidak makan dulu ya. Sudah zuhur juga gitu diusahakan. Nah, kalau mau makan sebelum zuhur, nanti tidurnya sudah zuhur, atau sudah zuhur langsung tidur. Nah, nanti bangun tidur baru makan. Itu kata dia lain ya. Jadi tidak mengendap dia. Nah, itu kata orang-orang pakar kesehatan ya, pakar kesehatan. Nggak bagus ya dibawa tidur. Kalau orang tua dulu kalau lelok sudah makan putih-putih rek pari ya kan. Nah, ada orang tua tuh hebat-hebat, pintar-pintar dia sebenarnya ya. Fatwanya itu ada kiasan ya, ada pelajaran di balik itu. Nah, ini dihubungkan dengan teori kesehatan hadis tadi. Derajat kita akan ditinggikan Allah melangkah yang banyak ke masjid, datang yang banyak ke masjid. Ya. Jadi alhamdulillah ini sudah bapak-bapak, ibu-ibu bisa amalkan. Kita sangat merasa rugi sekali kalau kita tidak bisa subuh ke masjid. Ya. Subuhnya tidak bisa ke masjid. Jadi kalau kita subuh ke masjid, awal kita sudah tercatat sebagai orang yang paling kaya di dunia. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan sebelum subuh itu kita salat sunat subuh ya, namanya salat fajar. Nilainya lebih baik dari dunia dan isi dunia. Siapa orang sekayu itu? Nggak ada ya, itu orang yang terkaya. Sungguh luar biasa ya. Ada perlu perjuangan, keseriusan kita. Kita niatkan, kita tidur itu niatkan untuk bangun sebelum subuh, sehingga bisa kita capai keutamaan-keutamaan yang ada di hari-hari kita. Kadang-kadang pesankan nak ke istri, besok Pak Jan jago ndak, besok amanah merah. Boy lalu kadang. Ya. Tapi kalau tiba Piala Dunia, besok jam 1:30 jago apa ya? Stadion kopi Bali kacang. Baki ya matu ni jam 2 tu nonton bola bisa. Tak kantuk-kantuknya nyom minum kopi, nyom makan kacang, ya kan? Sehingga kantuk hilang. Nah, kalau untuk bangun sholat kita bisa juga berjuang seperti itu. Ya, bulan puasa kita kan bisa kan?
Tidurnya lama, bangunnya cepat, bisa karena diniatkan. Ya, karena diniatkan bisa. Kata Ustaz Adi Hidayat, awal-awal boleh di setel alarm gitu, untuk men-setel bangun kita. Kalau sudah katanya, kalau sudah terbiasa nanti tidak perlu di setel lagi, dia otomatis terdengar orang mengaji di masjid langsung terbangun. Apalagi terdengar azan, ya langsung terbangun karena sudah terbiasa, sinyalnya sudah ada, ya di dalam memori kita itu sudah ada. Bahasa kalau ini didengar kita bisa terbangun. Ya, jadi melangkah ke masjid, sempurna wudhu. Yang terakhir, keutamaan kita menunggu sholat isya sesudah sholat maghrib. Wantizorus sholat ba'da sholat fazalikumur ribat. Kalau sholat yang lain sudah Jumat, nah fantasiru fil ard. Sudah subuh fantasiru fil ard. Kalau sudah maghrib fasbutu fil masjid. Nah, tetap di masjid dulu. Ya. Uskunu fil masjid. Dan kita antara maghrib dan isya itu bila berada di masjid, kita masih dalam keadaan berwudu, kita berzikir atau kita di dalam majelis pengajian ini, kita dinilai sebagai orang yang sholat. Ya, dinilai sebagai orang yang sholat. Dan syaratnya kita masih berwudu, ya, dan kita dalam kondisi aktivitas yang baik. Mungkin kita tilawah Al-Quran, mungkin kita zikir yang lain, mungkin kita baca Al-Maksurat, ya kan? Kan kalau di Insan TV itu ada zikir maksurat pagi dan malam. Ya, kalau dulu Radio Al-Hidayah ada Al-Maksurat pagi dan malam. Terus sudah maghrib kita baca itu. Atau kita murojaah hafalan kita, atau kita punya target tilawah Al-Quran kita setengah juz sehari atau 1 juz sehari, atau beberapa halaman yang kita targetkan. Ya, nanti ba'da isya jam 8 udah sampai di rumah. Tidak terasa poin besar sudah kita hadirkan dalam kehidupan kita. Itu terhitung menunggu sholat sesudah sholat yang dinilai sebagai orang yang melaksanakan sholat. Nah, itu dapat oleh kita hari ini kan, malam ini dapat oleh kita. Ya, jadi kita yang tidak ada aktivitas, ya kita di masjid, usahakan ya kita berzikir, tidak ngomong-ngomong yang lain, ya tidak ngomong-ngomong yang sia-sia, tapi omong yang terhitung sebagai zikir. Ya, sebagai zikir atau nasihat yang baik. Nah, ini dalam mukadimah pengajian kita beberapa poin yang untuk menguatkan kita, untuk selalu istiqomah hadir ke masjid setiap hari, setiap waktu, apalagi subuh, jangan pernah absen dalam hidup kita. Salah satu doa kepada Allah, ya Allah izinkan aku sampai akhir hayat bisa ke masjid. Boleh doa sama Allah. Ya, jangan terganggu ya Allah oleh penyakit-penyakit sehingga aku tidak bisa ke masjid. Orang yang sudah biasa ke masjid kalau terhalang ke masjid nangis dia. Rugi besar dia. Ya, rugi besar dia. Linglung dia, ya, gundah gulana dia, tidak puas dia, merasa ada sesuatu yang sangat berharga hilang dalam kehidupannya, karena candunya sudah dapat, candu ke masjid. Kalau candu ke lapau, dape ke lapau panik, ya, tidak amu lalu betul ya. Ya, tidak mau lalu motornya. Ada kawan gue mengakunya, ambo kalau tidak baik kalau pomen domino tidak mau lalu motor mana. Ya, tidak mampu-mampunya kan.
Ya, kan jahe pikiran orang Mendemino. Baamat batu kawan hendak kamasuk, bala anam kawan tapi dibunuh. Ya kan, mati bala anamnya ndak, ya kan tak elok tuh. Ya kan, nah ini. Jadi kalau ndak dapat itu paniangnya, ndak bisa lalok matonya. Jadi kalau orang biasa ke masaji, ndak mau lalok lo matonya dan ndak ke masaji, ndak aman lo jiwa, mau rasa rugi sekali. Kalau candunya lah dapat. Ada orang gaek di Batu Sangka, angol agak sasak-sasak kakian. Tapi hari Minggu tu pai baburu 3 anjang delon. Apa lah tu kok bisa mbok anjang 3 pak pai baburu? Ndak payah pak, weh candu yang. Candu dah ada sasak hilang sasak. Kau saji tak lupai itu, ya kan? Pai baburu talo, dek candu, candu tadi, candu, carilah candu untuk bisa baca Quran, candu bisa berzikir, candu untuk bisa pai ke masaji, mencandu dah ke masaji. Ya, itu bisa dengan latihan. Orang tak biasa ke masaji, pai ke masaji itu barek pak, barek. Tamu masuknya harus suka kawak semua waktu orang satu tibur masaji akan jujur baik duduk langsung. Dek kawan lo pagaran tuh, dapat mimpi apa orang kau? Hendaknya jadi pagaran, ya alhamdulillah tapuk punggung stek. Lah sama-sama ke masaji gitu enak aja nih patan pucuk bigawan tuh kok ndak tumbuh gitu. Ya alhamdulillah, salam cek ya kan, besok hadir lagi. Nah ini ya barek kan, kalau ndak pernah barek masaji tambah barek tambah tua kadang-kadang lihat 2 itu nio tapi barek mana ya. Tapi kalau sudah terbiasa kita hadir, tidak hadir ditanya oleh kawan mana si anu, oh dia agak sakit, disilau langsung, ya kan, dicalik langsung. Nah rami-rami kawan ke rumah bapak, ya agak tabedos teh, ya. Nah ini, jadi dengan demikian ya kita mendapatkan poin yang luar biasa dari keberadaan kita ke masjid, dari kehadiran kita di masjid. Nah, akan menghapus dosa dan meninggikan derajat kita, tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita itu banyak, ya. Perlu dihapus setiap hari dengan istighfar, dengan banyak amal sunat, dengan berdoa, ya kan? Sudah duduk-duduk aja kita ngomong-ngomong kan ada doa apa? Sudah kita duduk-duduk, sudah ngomong mau berpisah lagi, doa apa yang kita baca? Kafaratul majlis. Nah, kafaratul majlis. Supaya tertutup dosa kita yang ada di majlis itu. Ada kafaratul. Kafarat itu kan artinya menutup, ya, menghapus, menghilangkan. Nah, istighfar banyak-banyak untuk menghapus dosa dan kegiatan aktivitas ini. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini ya membuat kita bahagia dan gembira dengan kita bisa hadir ke masjid setiap hari. Itu janji Allah kata Nabi. Berikut kita sampaikan ya salah satu hadis Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abroran wa khulatuhu solihin wa kana rizquhu fi baladi. Ada 4 di antaranya yang bisa membahagiakan seseorang. Jadi 4 ini diantaranya, yang lain juga ada dalam hadis ini.
Makanya min litab'id, menunjukkan sebahagian, tidak hanya itu, yang lain juga. Yang 4 ini kata Nabi di antara yang bisa membuat orang hidup bahagia. Pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, istrinya solihah, suaminya soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wa auladuhu abror, anaknya berbakti. Yang ketiga, khulato'uhu solihin, pergaulannya baik, lingkungannya baik, lingkungannya soleh. Yang keempat, dapat rezeki di negeri sendiri. Ini 4 di antaranya yang bisa membuat hidup bahagia. Pertama, punya istri yang solihah. Tidak sekedar punya, tapi yang solihah. Apalagi yang tidak punya, ya tidak punya aja kalau tidak solihah ada payah. Solihah. Jadi solehkan istri kita, bapak-bapak. Ibu-ibu jadilah istri yang solihah. Itu di dalam hadis ini yang pertama membuat orang bahagia. Ya. Jadi istri yang soleha itu dia taat pada Allah, taat pada suami, menjaga kehormatannya. Itu istri yang soleha. Dan kita bapak-bapak ya, berkewajiban terhadap istri kita dikala ijab kabul sudah selesai. Itu soleh tak solehnya di tangan kita, tidak di tangan orang tuanya. Sudah berpindah kepada kita dikala kita menjawab saya terima, ya, saya terima menikahi si anu. Tanggung jawab kita. Ingat ada hadis kan, wanita itu tiang negara. Bila negara baik, bila wanita baik, baik negara. Bila rusak, rusak negara. Baiknya wanita kalau dipimpin oleh laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Nah, mana-mana yang baik itu? Dia solehnya karena kita sebagai laki-laki. Dan negara bisa baik dengan wanita yang soleh. Maka sediakan fasilitas untuk istri kita, nambah ilmu, nambah wawasan, nambah amal, sehingga akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin berkualitas, dan kita memetik hasilnya di dunia sebagai pendamping hidup kita. Kalau Bianca mengatakan istri itu belahan hidup saya, ya, belahan badan saya, ya, sehingga kalau tidak ada istri, drop kita, ya, drop kita. Dia pendamping kita. Nabi kan dikala datang wahyu agak menggigil Nabi kan, agak menggigil Nabi. Siapa yang membujuk, yang menguatkan Nabi? Istri beliau Khadijah, ya. Dikala mungkin ada masalah-masalah yang berat, istri yang bisa menguatkan, istri yang solihah. Nah, maka inilah yang harus kita usahakan. Maka oleh sebab itu, kalau menikah itu pilih yang agamanya bagus. Ada 4 kriteria kan, ya, karena keturunannya, karena kecantikannya boleh, karena kegagahannya boleh, ganteng cantik boleh, condong selero kanan lama, condong mato karena rancak separuh kekayaan, ya, apa-apa. Dapat istri yang cantik, suami yang gagah, itu separuh dari kekayaan. Boleh kan? Boleh dalam agama. Li jamaliha, li hasabiha, karena keturunannya baik-baik, ya, wali maliha, karena kekayaannya kaya dia. Kayu kan dapat capek ke Makkah, usah kan? Senang lah rasa. Iya, senang lah ya. Cari kayu bang.
Ya, Nabi kan yang kaya istrinya, yang kaya. Wali maliha, wali diniha, karena agamanya. 4. Kalau mencari atau mencarikan, mencari untuk seorang enak, mencarikan untuk anak mungkin, untuk densana, ya, untuk kawan. Kalau dua kawan meninggal istrinya jangan yang tolong kawan tuh apa kiro seleronya, tanyo seleronya, boleh dona nampak ya kan, nggak apa-apa, berpahala kita, ya kan, berpahala kita. Nah, boleh karena agamanya. Nah, lalu kalau karena agamanya ini disuruh oleh Nabi pilihan utama, wasfar bizatidin taribat yadaka, ambil yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Kalau agamanya bagus, kaya kita bersyukur dia. Kalau kita agak susah-susah, sabar dia. Nah, kan hebat tuh. Ada keduanya. Ya, orang kaya, miskin atau susah hidupnya, ya kan? Pasti ada ini, pasti ada. Kalau orang yang solihah, yang agamanya bagus, dikala ada dia bersyukur, tidak sombong dia. Dikala tidak ada atau susah, dia sabar. Jadi selalu temperatur batinnya itu stabil, stabil. Kan ada orang dikala mendapat suaminya, terlalu melonjak dia, ya kan? Dikala tidak, terlalu terpuruk dia rasanya, down dia, ya kan? Error dia. Jangan. Nah, inilah hidup pasti seperti itu. Makanya hidup orang beriman itu mengagumkan, kata Nabi, mengagumkan. Dia dapat nikmat bersyukur, dia dapat musibah sabar. Kedua-duanya baik untuk orang mukmin itu. Syukur baik, sabar baik. Nah, apalagi sangat mengagumkan, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan keadaannya orang yang beriman itu. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah kesulitan dia sabar. Sehingga stabil. Ya, nah ini yang kita utamakan, ya. Kan ini awal dari untuk kita mendapatkan pendamping yang solihah, ya, pendamping yang solihah. Dan selanjutnya inilah di tangan kita. Jadi istri jangan hanya dia mengurus kita, mengurus anak-anak saja, tanpa ada penambahan pengetahuannya, ilmunya, amalnya, wawasannya, kawannya. Ya, perlu ada ditambah ini. Kawan harus ditambah, silaturahim. Ilmu harus ditambah, wawasan ditambah, amal harus ditambah. Ya, nah ini diusahakan oleh kita sebagai suami. Kalau kita beli buku, belikan buku untuk istri. Kalau kita ada pengajian, ada pengajian istri. Ya, kalau kita ada istirahat, ada juga istirahat untuk istri. Ya, Ninda. Kadang-kadang tanggung jawab anak itu tertumpah sama istri. Japui rapor istri. Ya, baik imunisasi istri, kamasaki istri, nah, baik mengurus sekolahnya kok tak panggil dek wali kelas, istri juga baik. Kau siapa baik istri? Ya, entah kita, ayo berbagi, ya berbagi. Sekarang ini suami istri kerjasama. Memang mencari nafkah itu kewajiban suami, tapi dibantu oleh istri kan tidak masalah, ya bagus. Tapi kewajiban kita dibantunya, yang lain juga dia dibantu, ada kompensasinya. Dia bantu kita, kita ada perhatian sama dia. Ya, jadi ini kewajiban kita. Sehingga kan ayat awal tadi saya bacakan, rasa-rasanya bapak-bapak, ibu-ibu berada dalam majelis nikah itu, ya,
Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kita menikah itu karena supaya kita tenang. Kita mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kita mendapatkan kasih sayang, ya, kasih sayang, cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Ya, dapat mawaddah warahmah itu ya langgeng dia, langgeng. Tak baru-baru aja tuh. Kalau baru-baru tuh yo yang sado. Kalau lausang waang leh. Ya, jangan dia itu nan mawaddah warahmah itu dia cinta kasih sayang itu langgeng sampai akhir hayat. Kan ada orang kalau latu tua cuci surang-surang pakaian, masak surang-surang. Apa pak masak tuh? Buat tidak lah. Ya, cuci surang-surang, lalu surang-surang. Itulah malang tuh, semakin tua semakin butuh. Ya, ini yang mawaddah warahmah itu. Nah, kalaulah dia soleh, kalaulah dia solihah, ini insya Allah sampai akhir hayat. Nah, kok meninggal dulu age cek amak tuh karena inge ayawang bekur. Yu cerita nan elo-elo saja orang buruk dak kan cerita tu. Ya, nah, seperti itu warisan yang kita tinggalkan berkah kesolehan kita, ya, dan solihanya si istri. Ya, kita nikmati hasilnya di dunia ini juga. Jadi orang yang soleh itu seperti itu, seperti satu tubuh dia, ya, satu badan dia. Makanya Buya Hamka mengatakan belahan badan saya. Kalau belahan badan itu teringat di mana-mana, terbawa ke mana-mana. Ya, nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pasangan hidup yang soleh solihah, dikala mencari adakan kriteria yang 4 tadi, hadirkan. Ya, dikala kita mencarikan anak, hadirkan ini. Kalau nampak anak awak ada sinyalnya, ada feelingnya, ya kan? Nah, atau kalau zaman kini ada feeling, perhatian, ya kan? Ada ceweknya, ada cowoknya, ya kan? Kan tak boleh, tak. Tapi sekedar untuk menguji, mentes, ya kan? Kok lado nampak anak seperti itu, tanya, kok kriterianya? Ya, kadang-kadang lain agama bagai lata longsong etongan, agamanya lain. Nah, periksa. Kalau kayu jangan lama-lama, nah, ya kan? Amak ndak suka kalian berpacar-pacar do, cewek-cewek. Kalau elok lah tiba maksudnya oke, kita angkat. Ya, kita angkat. Anak kalau lah balik udah boleh dinikahkan. Ya, udah boleh dinikahkan. Laki-laki kalau sudah mampu dia, ya cepat-cepat dinikahkan. Sudah mampu dia, mampu fisik, mental, ekonomi. Ekonomi penting. Udah ada pencariannya, mata pencariannya udah ada. Nanti kalau dia sudah menikah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk mencari dan mencarikan. Makanya bina, orang Islami bina usroh solihah, keluarga yang baik. Nanti akan bertemu keluarga yang baik, ya kan? Kalau kita mudah-mudahan cerita kita kan, udah di mana kerja, udah bersuami. Kalau udah tua-tua, berapa anak, lah berapa minantu, berapa cucu, cari minantu, cari tole kan? Nah ini, kalau semuanya sudah membina keluarga yang baik, nanti akan bertemu mereka dan akan lahir generasi yang baik. Nah, lazan yang kecek Ustaz Khairul tadi sampai Isa, Pak. Nah, inilah yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kebaikan, istiqomah dalam ketaatan dan kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.